Halo guys, balik lagi dengan gua Kenny di sini. Di video kali ini gua akan bikin sesuai request. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu itu ada yang komen bilang kayak gini di kolom komentarnya. Bang, gua main game FPS-nya sampai 300. Terus VGA-nya jadi panas. Gimana ya bang cara ngelimit FPS di game? Nah, oke. Jadi di video kali ini gua akan share gimana caranya untuk ngelimit FPS. Ya, itu selain bikin mungkin bisa mengurangi panas VGA, itu yang paling penting adalah ngelimit FPS ini bisa bikin gaming jadi lebih stabil guys. FPS-nya jauh lebih stabil, frame time-nya nanti kalian lihat perbedaannya antara di limit dan enggak, itu jauh lebih stabil kalau di limit FPS-nya menggunakan software ini. Oke, gimana caranya? Yuk langsung aja. Seperti biasa, kalian buka Google yang pertama, oke. Itu kalian ketik di sini namanya MSI Afterburner. Oke. Nah, ini kalian klik. Kemudian pilih yang final ini, ya kan? Mungkin ada yang beta, ya terserah, tapi gua lebih prefer yang final karena asumsinya lebih stabil. Ini kalian klik, itu kalian download. Nah, ini karena gua sudah download. Oke. Kalau sudah di-download, kalian buka hasil downloadnya. Itu dia akan dalam bentuk zip seperti ini guys. Ini kalian ekstrak ya kan, nanti dalamnya seperti ini. Ini kalian klik 2 kali buat install. Ini kita close dulu. Nah, ini dihapus aja Norton 360 nya. Oke, yang diinstal cuma MSI Afterburner-nya aja. Oke, kalian install. Ini pilih OK, pilih next, pilih accept, pilih next. Nah, ini guys ada namanya Repatuner Static Server. Ini jangan lupa dicentang ya, pastikan ini dicentang. Oke, kalau udah next, kemudian next lagi, kemudian install. Kita tunggu, installnya cuma sebentar. Oke, ini pilih OK. Nah, ini untuk Repatunernya, installnya, pilih next, pilih accept, pilih next lagi, install. Nah, sudah selesai kan? Oke, ini dihapus saya centangnya, finish. Nah, ini juga hapus, tapi biarin yang untuk run MSI Afterburner-nya. Oke, ini kalian klik finish, nanti akan muncul MSI Afterburner. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah ini buka gear ini guys, ya kan, setting. Nah, di sini kalian masuk ke tab namanya on screen display. Nah, ini ada yang namanya toggle on screen display. Ini adalah nanti shortcutnya untuk memunculkan grafiknya ya. Oke, ini kalau gua pilih ini, kalian klik kemudian pencet salah satu tombol. Aduh, kok nggak muncul? Tang. Nah, ini bebas, kalian bisa huruf, angka, F1, F2, terserah. Nah, kalau gua lebih prefer yang ini guys, karena jarang dipakai. Nah, kalau udah kalian klik apply, kemudian masuk ke tab monitoring. Nah, ini dia. Di bawah sini ada, di kolom ini ada banyak yang kecentang, ada yang enggak. Nah, ini perlu pertama dihapus semua centangnya. Nah, ini daripada klik satu-satu gini repot. Caranya gimana supaya yang sekaligus kalian klik yang paling atas ya kan, pencet shift ya kan, habis itu scroll ke bawah. Ini scroll ke bawah, pencet shift ya, ditahan shiftnya, terus klik yang paling bawah. Nah, kalau udah kalian bebas klik di mana aja yang centang ini. Nah, ini diklik lagi. Nah, ini sudah kehapus berarti. Kita dicek lagi aja apakah sudah kehapus semua ya kan? Sudah kehapus semua tuh. Tuh. Oke, terus mana yang perlu dicentang? Yang perlu dicentang itu adalah ini dia. Yang pertama adalah GPU usage. Kalau gua GPU usage yang Nvidia-nya itu yang GPU 2. Kalian mungkin berbeda ya, atau cuma hanya ada satu, ya pilih aja GPU usage langsung. Kalau ada dua, sesuaikan satu atau dua. Nah, ini kalian centang. Kemudian yang di bawah ini
yang show in on screen display kalian centang juga. Oke. Kemudian scroll ke bawah, cari namanya frame rate dan frame time. Nah, ini dia. Frame rate dan frame time. Ini kalian centang. Terus kalian centang lagi show on in screen display-nya. Oke, ini centang lagi. Ini centang lagi. Nah, untuk yang frame time ini ada yang kanan ini, sebelah kanan ini ada pilihan text, drop down box-nya kalian klik text graph. Nah, sama ini text graph ini. Pilih yang text graph. Oke, yang lainnya biar text aja. Frame rate-nya biar text, sama yang GPU usage-nya tadi biarin teks ini aja nih. Khusus yang frame time aja yang teks sama graph. Oke, kalau udah ini 3 ini aja ya tadi yang centang. Oke, kalian apply, terus kemudian kalian oke. Nah, nanti di bawah sini, ini apa? Oh, ada update-nya nih, nanti aja update-nya. Nah, di bawah kanan sini ada di tray icon-nya akan muncul ya nanti. Riva Tuner Statistik Server, kalian klik. Nah, akan muncul guys. Inilah yang nanti aplikasi yang buat ngelimit FPS-nya. Dan ini yang bikin jadi lebih stabil FPS-nya guys. Oke. Ini di on screen display ini kalian on. Nah, oke. Kemudian kita tes gimana caranya. Misalkan gue contohin di sini main game Age of Mythology Retold ini kan. Oke, gue contohin di game ini ya. Gimana caranya untuk nge-limit FPS jadi lebih stabil. Nah, oke. Bisa kalian lihat di kiri atas ini guys, ada tampilannya ya kan. Tampilan grafiknya ini akan muncul. Caranya untuk yang belum muncul, misalkan itu pencet shortcut yang udah dipilih tadi. Kalau gue pilih yang garis miring tadi kan, ini gue pencet, dia akan hilang. Nah, kalau dipencet lagi, nah dia akan muncul. Oke, kalau yang belum munculin silahkan dimunculin dengan shortcut settingan tadi. Nah, di sini ada tampilan GPU 90% ini adalah kerja GPU-nya berapa persen 0 sampai 100. Kemudian ini ada FPS-nya ya kan 60, 61 sama ini frame time-nya yang gronjalan ini. Ini kalian bisa lihat, mungkin harusnya bisa ngerasain ya. Ini agak-agak ceket-ceket guys. Karena apa? Karena ini frame time-nya naik turun kayak gini, nggak stabil. Oke. Gimana bang cara bikin stabilnya? Oke, gini caranya. Balik lagi ke Riva Tuner tadi. Nah, di sini ada namanya frame limit. Nah, kalau 0 ini berarti nggak ada batasan limitnya. Kalian misalkan masukkan, kalau gue di sini karena di sini dia antara 60 sampai 65, berarti paling kecilnya 60. Dikurangin ya 5 atau 10 fps. Jadi 60 dikurangin 10 jadi 50. Nah, masukin di sini 50. Terus kemudian enter. Langsung hilang gronjalan naik turunnya tadi guys, ya kan? Jauh lebih stabil. Nih kalau kalian lihat mungkin smooth banget jadinya, ya kan? Karena tadi nggak ada lagi naik turun kayak gini. Dan ini tadi GPU-nya kinerjanya sampai 90% kan? Nah ini cuman 70-an sampai 80% doang. Gitu guys. Udah FPS-nya jauh lebih stabil. GPU-nya juga nggak kerja maksimal, ibaratnya nggak digeber mulu, ya kan, bisa ngurangin panas juga, gitu, mantep kan? Nah ini tapi bisa disesuaikan ya, maksudnya disesuaikan itu sesuai gamenya misalkan atau PC kalian. Kan tadi gue di sininya 60 sampai 65, ya kan, 60 dikurangi 10 50. Nah kalau misalkan kalian di sininya FPS-nya 100 sampai 110 misalkan, antara 100 sampai 110. Ya paling kecilnya 100 dikurangi 10. Jadi masukinnya nanti di sini di frame rate limit ini 90 gitu. 90 gitu. Karena gua tadi 60 sampai 65, gua kurangin 10 jadi ya 50 lah. Yang stabil gitu. Gitu guys. Mantap kan? Dan kalau misalkan ini karena settingan global, ini ada pilih
Di sini namanya global, ini berarti untuk semua game. Nah kalau misalkan kalian tiap game itu beda-beda maunya ya kan, misalkan game A mau masukin 70 fps-nya, game B 90 fps-nya, itu gimana caranya? Ini di sini ada pilihan add namanya. Ini kalian klik. Nah terus kemudian kalian cari folder game, installer game kalian yang mau di setting. Misalkan gua di sini pilih ke Ano ya kan, Ano 2205. Nah terus masuk ke bin, dia kalau nggak salah tempatnya di bin 6. Nah ini dia, cari file .exe nya, terus kemudian kalian open. Di sini akan masuk ya kan. Nah ini misalkan gue mau masukin 70, nanti otomatis ketika gue main Ano FPS limitnya cuman di 70 gitu, sampai 70 ini aja. Beda dengan yang globalnya misalkan 50 gitu guys. Mantap kan? Ini emang gue udah coba ini sekitar beberapa minggu, mungkin sebulan. Semua game jadi lebih stabil. Tadi bisa dilihat kan frame time-nya nggak ada lagi naik turun, nggak ada kelojotan, nggak ada ngelek lagi guys gitu. Oh ya, dan pastikan kalian aplikasi ini jangan di close ya kan. Dua aplikasi ini, dua software ini, si Riva Tuner ini jangan di close. Caranya adalah ini kalian minimize aja biar dia ada di background, masuk ke tray icon. Dan kalau kalian mau ini otomatis kebuka setiap kali Windows masuk, Windows nyala gitu kan, nyalain PC. Nah ini kalian klik guys, ini kalian klik tuh jadi warna biru gini. Ini tandanya setiap kali PC nyala masuk ke Windows, MSI Afterburner ini akan nyala juga dan beserta Riva Tunernya. Jadi otomatis setiap kali main game juga langsung ke limit FPS-nya. Gitu guys, ini kalian minimize. Terus kalau kalian nggak mau ada muncul ini, tinggal pencet yang shortcut tadi, hilang. Mantap kan? Gitu guys. Itu aja di video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang suka silahkan like, yang nggak suka silahkan dislike. Yang paling penting itu subscribe ya guys ya. Oke, ditunggu video-video berikutnya. Dadah.